أفلا يتدبرون القرآن. Baik, untuk acara selanjutnya sekapus siri atau buka-buka halaman dan nanti akan dilanjut dengan bukaan tarian, bukaan dan munajat. Baik, lanjut aja acara selanjutnya yaitu sekapus siri. Waktu dan untuk Bapak Gunawan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak pembawa acara. Saya terus terang telah mengikuti pengajian ini sebenarnya sudah lama. Jujur aja, dari awal sampai sekarang saya mengikuti pengajian ini, ada manfaatnya juga buat diri saya dan keluarga saya. Saya tidak banyak yang saya rasakan, tapi secara batinnya ada lebih nyaman lah dari sebelum-sebelumnya. Mungkin di tempat lain atau di majelis lain ya banyak lah yang saya juga pernah ikutin. Ada beberapa hal yang kadang-kadang tidak nyampe gitu. Cuman kalau di sini saya rasakan itu secara batinnya sama jiwa itu kayaknya menyatu. Ya sadar tidak sadar sih sebenarnya ya balik lagi ke diri kita masing-masing. Ya dari pengalaman saya sih ya terus terang aja ya banyak manfaatnya lah. Meskipun saya ya belum ada sedikit yang belum saya pahami segala macamnya, saya mencoba mengikuti. Ya meskipun ada yang ngebimbing ya saya juga pasti bisa bertanya, bisa sharing gitu. Cuma saya mengikuti dari pengajian-pengajian yang ya alhamdulillah sih sekarang udah bisa masuk YouTube. Saya bisa ngikutin, jadi saya bisa ngulang-ulang. Ya kadang-kadang saya simpan, nanti saya ulang lagi, saya apa yang nggak iniin, saya nalar sendiri. Ya mungkin kalau saya udah terpojok atau sudah ini, saya suka nanya, gitu loh. Ya saya juga suka discuss sama istri saya. Ini nggak baik, ini baik. Saya mohon juga bimbingan buat Om Ir, Om Bani, kalau saya mungkin kurang ini banget, tolong dibantu Om. Terus saya juga terima kasih juga ya buat saudara saya itu Mas Nur, ya masih ada ponakan juga, ya mudah-mudahan bisa selalu berjalan. Mungkin dari saya itu aja, tidak bisa ini. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Gunawan yang telah menyampaikan kapus sirinya atau berbagi pengalaman. Semoga beliau dan keluarganya bisa Allah tuntun bimbing hingga apa yang diharapkan cita-citanya akhir dalam keadaan husnul khotimah. Untuk mengisi waktu, ya mungkin para Iwan nanti akan saya coba ya entahlah buka pengalaman apa terserah ya diisi waktu ya. Berharap bisa menyampaikan buka pengalamannya, yaitu kami persilakan untuk
Bang Agus Sipit yang banyak pengalaman nih. Bermanfaat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu muridin wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh ikhwan maupun ikhwati yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus, pembimbing, pembina, teman, saudara, terutama untuk Om Ir yang masih senantiasa masih setia membimbing kita untuk acara silaturahim yang telah diamanatkan sebelum adanya saya gitu, maksudnya terlebih yang orang-orang terdahulu lah, Om Bani juga, Om Hendra, Pak Ustadz, Bang Aris, dan ikhwan-ikhwan yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun udah mengurangi rasa hormat saya. Ya alhamdulillah sih, kalau pengalaman ini waduh benar-benar luar biasa. Sebenarnya susah saya ungkapkan gitu ya. Semua mungkin insya Allah lah ikhwan juga merasakan gitu kan. Setelah kita masuk di silaturahim YPPI ini, dan sebelum kita masuknya itu pasti ada suatu yang berbeda lah. Nggak perlu saya ceritakan ya kan, pasti itu ikhwan-ikhwan juga mengalaminya ya kan, pastilah. Saya rasa rasanya sama gitu, cuma prosesnya aja yang berbeda gitu ya. Luar biasa lah pokoknya di pengajian kita ini, YPPI ini, yang saya rasakan itu ya begitu luar biasa gitu. Buat saya pribadi dahsyat lah ibaratnya. Jika kita melaksanakannya, mengkajinya dengan sungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh itu berbeda gitu yang saya rasakan gitu. Terutama di rasanya ya gitu, di batin kitanya itu, karena ya menurut saya sih rasa itu nggak bisa dibohongi dan nggak bisa berbohong gitu. Kalau menurut saya ya mudah-mudahan sama, rasa itu sama gitu. Jadi ya saya yakin semua ikhwan pasti ngerasain lah gitu kan. Seperti apa apabila kita ibaratnya berbelok lah gitu, istilah kasarnya. Kita mau tujuan tapi kita berbelok arah gitu, pasti itu rasanya akan berbeda gitu dibandingin kita sesuai tujuan tapi sesuai arah gitu, pasti berbeda. Ya ada, ya pokoknya nggak bisa saya iniin sih, ada aja gitu yang nggak bikin nyaman di kolbu terutama ya gitu. Ya benar kata Pak Buron ya kan, ibaratnya kenali dirimu dulu baru kau mengenali Tuhanmu gitu. Ya kalau kita nggak kenalin diri kita, ya bagaimana kita mengenali Tuhan kita kan gitu. Kolbu muminin baitullah, hati orangnya mukmin itu rumahnya Allah. Ya betul, karena dalam suatu saat kolbu kita kotor ini, kita boro-boro buat kenal Gusti Allah, buat kenal kita aja susah gitu. Kenapa? Udah diselimuti pikiran,
Wah, pokoknya pikiran dunia lah, dunia gitu kan. Itu yang saya rasakan. Boro-boro kita mau mengenali Gusti Allah, ya, sama diri kita aja kita lupa, kan gitu. Itu pengalaman saya pribadi ini gitu. Gimana saya mau mengenali Gusti Allah, ibarat sama diri saya aja saya lupa. Ingkar. Dengan kata Pak Ustadz, kita sadar ini, itu kita berjanji, berjanji kepada siapa? Pada kita sama Gusti Allah. Itu disaksikan oleh ikhwan-ikhwan dan para malaikat. Benar. Cuma kitanya aja nggak sadar gitu, nggak eling. Gitu. Emang kita di sini harus kudu eling, gitu. Harus kudu eling, harus kudu sabar gitu. Kita kalau kurang-kurang sabar mah, aduh, banyak yang tergelincir lah ibaratnya gitu. Ya, terutama saya gitu. Saya nggak bicara ini, saya bicara pribadi saya ini gitu. Pokoknya kerasa lah ibaratnya gitu. Jikalau kita ibaratnya emang benar-benar jek berjalan gitu dengan lillahi ta'ala gitu, itu akan kerasa indah, enak aja, enjoy aja. Yang saya rasakan, enjoy aja. Jujur, dulu saya kota-kota di Marunda, saya ibaratnya nyari nafkah, ibaratnya nggak keluar kota saya, tapi hidup saya enak aja gitu ibaratnya. Saya bisa melaksanakan 5 waktu, bisa silaturahim, saya bisa berbagi, saya ya kan. Saya bingung lah, kok gua sekarang luar kota kok jadi kayak begini gitu. Jadi ibaratnya ngawur lah, ngaco lah kalau kata orang ini, ngaco gitu. Jadi nggak fokus, jadi nggak, gimana ya, kalama ini jadi yang datang-datang itu bukan ya ibaratnya suatu yang kaleng-kaleng lah kalau kata itu, ibaratnya luar biasa. Sebenarnya ya kalau saya sadar sih insya Allah gitu kan, ya namanya saya manusia ya kan, tempatnya salah dan dosa ya kan gitu. Jadi ya udahlah, buru-buru lah saya bebenah diri kan, saya lihat diri saya tarik benang merah saya, wah kok gue jadi kayak begini gitu kan. Baca, waduh, wah kalau begini terus bisa hancur hidup gua gitu, bisa hancur gua hidup gua ibaratnya. Itu wejangan para pendahulu kita bener gitu ibaratnya. Apabila jangan sampai lu pulang ibaratnya telanjang gitu. Sila telanjang itu kita lupa gitu. Lupa gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Wah. Itu alhamdulillah sih masih terngiang gitu semua. Ucapan itu masih terngiang gitu ibaratnya. Masih ngingetin diri saya lah ibaratnya gitu kan. Untuk kembali. Nyata cuma di dunia ini cuma 2 kita perlu buat menolong kita, sabar, sholat. Udah itu aja sih sebenarnya. Harus ada pembimbing, benar itu. Silaturahim kita ini, berbagi pengalaman kita kan. Kita nggak tahu dalam silaturahim ini seperti apa gitu. Tapi rasanya gitu kan, insya Allah bermanfaat gitu kan. Karena ini emang ajaran yang buat jalan Shirathul Mustaqim kok ibaratnya. Bukannya ibaratnya jalan yang menuju kesesatan, bukan. Itu. Bukannya ibaratnya, kalau ibaratnya HP ini wallpaper, bukannya wallpapernya kita, tapi jeroannya kita lihat. Nih, wallpaper ini bisa kita rubah-rubah ya kan, seperti apa. Gak tahu dalamannya apa itu. Inian. Kalau kita kan di sini, alhamdulillah lah gitu. Yang saya rasakan gitu ya, kita benar-benar dilatih lah gitulah, dilatih ibaratnya, terutama batin kita ya gitu. Batin kita dulu dilatih, dikaji, kenali, baru lahir kita. Nah kalau udah batin kita enak sih, insya Allah sih itu lahir mah tinggal ngikutin aja sih gitu.
Sekarang ibaratnya kalau misalnya lahir kita bersih, batin kita kotor, ya gimana ya? Kalau menurut saya itu kurang gimana ya? Emang kalau rasa nggak bisa bohong sih ya gitu. Kalau saya pribadi gitu, nggak bisa bohong gitu. Kita sendiri yang nikmati, kita sendiri yang paham, kita sendiri yang tahu lah gimana apabila kita ibaratnya melanggar gitu kan norma-norma agama gitu kan, kita sendiri gitu. Itu secara otomatis maupun tidak secara otomatis itu pasti sampai gitu, mau itu hari itu, esok, nanti itu pasti nyampai ke kita. Apa yang kita perbuat itu pasti nyampai ke diri kita gitu. Ya entah dari mana itu tentang kesadaran diri kita nih ibaratnya. Sadar nggak nih kita nih apa yang kita perbuat? Nah, wah ini gua kok begini? Nah, buru-buru kita kaji lah. Kenapa jadi kayak begini? Ada sebab ya, ada akibat kalau saya gitu. Ini yang saya alami gitu ya. Perjalanan saya gitu kan. Kalau buat saya sih ya hampa gitu. Hampa lah ibaratnya. Ibaratnya kalau hampa gimana sih gitu. Kalau kita makan itu ya kayak nggak ada garam gitu. Ya, bumbu itu kurang inilah, kurang pas lah gitu loh kalau saya pribadi gitu. Efeknya juga bukan ke saya juga gitu. Ya ke anak istri saya gitu kan, yang saya perhatikan gitu kan. Kalau saya kaji, kok begini gitu. Wah, saya nggak nyalain mereka, saya nyalain diri saya. Ini efek gua ini begini nih, gitu. Yang saya rasain sih gitu. Emang dikala kita ingin kembali itu berat kaki kita, banyak itu halangan di pikiran kita, takut inilah, takut beginilah, takut begitu. Sebenarnya ya saya rasakan gitu ya. Gue yakin nilai ta'ala nggak ada apa-apa kok ini kita. Alhamdulillah malah kita pulang kayaknya tanpa beban gitu yang saya rasain gitu. Wah di rumah banyak beban gitu ya. Di sini kita keluar dari sini udah lost goal aja kalau katanya. Udah enak aja gitu. Udah enak aja kayaknya, nggak ada sesuatu yang ibaratnya perlu kita takutkan, kita khawatirkan gitu. Kayaknya enjoy aja gitu. Benar, sangat pengaruh silaturahim ini. Nggak ngomong inilah saya lah, nggak ngomong kaleng-kaleng lah, soalnya saya ngerasain diri saya pribadi gitu kan. Saat kita ibaratnya kalau kata ini mah rajin lah gitu bersilaturahim, dan jauh dari silaturahim itu aduh benar-benar luar biasa rasanya. Iya, kalau saya pribadi ngerasain wah luar biasa pokoknya lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Aduh pokoknya aduh dah. Ya sampai sini aja pengalaman pribadi saya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk ikhwan-ikhwan dan tetap selalu istiqomah ini memegang ajaran YPPI ini, karena ajaran kita ini ya benar-benar kerasa gitu untuk menuju Shirotol Mustaqim gitu, bukannya katanya kata si Anu bukan, kita sendiri yang ngerasain. Iya, kalau saya kan orang penasaran, belum ngerasain gimana sih nih, wah iya begini ternyata, wah iya begini, wah iya ternyata ya emang benar ini yang kita ini bukan kaleng-kaleng lah ibaratnya kalau kata ini. Iya, ibaratnya para pendahulu kita ya, saya alhamdulillah lah ibaratnya bisa berjumpa, bisa ikut serta dalam keluarga YPPI ini. Saya sangat bersyukur saya. Iya. Sebelumnya ya saya belum pernah nemuin yang kayak begini gitu. Ibaratnya aduh pokoknya luar biasa lah ibaratnya. Ya insya Allah lah, semoga Gusti Allah selalu memberi saya kesehatan untuk hadir dan tetap istiqomah gitu kan. Ya terutama buat diri saya pribadi ya ibaratnya, karena apa efeknya saya udah merasakan gitu kan.
Makanya kalau sekarang ya losdol aja saya, ya kan. Udah nggak mandang kiri kanan lah ibaratnya. Saya mandang diri saya pribadi aja ibaratnya. Terutama ya buat diri saya, anak istri saya gitu. Ya selanjutnya ya insya Allah lah kauban lah saudara-saudara saya ibaratnya gitu. Sekarang udah ada losdol aja saya, udah ibaratnya udah nggak mau ibaratnya debat sono sini debat sini, apapun ya kata mereka ya insya Allah saya ngejalanin gitu. Tapi saya cukup lillahi ta'ala aja kan gitu. Ya mungkin gua hari ini nggak bisa kayak begini ya kan, siapa tahu bulan besok kapan-kapan gue bisa kan gitu. Jadi saya nggak terlalu bikin beban lah ibaratnya, udah losdol aja lillahi ta'ala ibaratnya gitu aja. Kalau saya pribadi, orang hidup ini kan kita yang melaksanakan, ya benar-benar kata pemain bola, ibarat pemain bola itu kita yang main bola nih, penonton yang pada itu, ya begitu hidup. Yang sebenarnya hidup ya seperti itu, gitu. Kita yang main, orang yang main bola ya kan kita yang woi gitu kan rame kan. Sedangkan pemainnya aja kan santai-santai aja kan gitu kan. Itu ya buat pembelajaran semua jadinya buat diri saya. Wah, iya. Oh ternyata seperti hidup ini. Iya. Kita yang melaksanakan, orang lain yang bayar komentar. Ya kalau kita emang tampung semua lah, hancur badan kita lah, pusing kepala kita ya kan. Losdol aja, letal aja lah, gue yang laksanain kok. Alhamdulillah sih gitu, banyak lah pengalaman-pengalaman ya ibaratnya yang luar biasa lah gitu. Alhamdulillah gitu ibaratnya. Ya walaupun kebodohan itu juga buat saya itu pengalaman gitu kan. Gitu. Tanpa kebodohan kita nggak mungkin bisa pintar gitu. Tanpa kepahitan kita nggak mungkin bisa manis gitu kan. Ya semua itu sebenarnya ada hikmahnya. Kalau buat saya ada hikmahnya gitu. Kita bodoh ada hikmahnya gitu kan. Hikmahnya penuh. Gusti Allah nggak ngasih sia-sia buat diri kita. Semua ada hikmahnya. Asal kita berani kajinya aja. Berani kaji. Apapun kejadiannya, sekecil kejadiannya apapun ibaratnya. Coba kita renungi, kita kaji. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, untuk mengisi sisa waktu saya coba ya. Jam 1, lumayan juga, banyak juga, panjang nih. Saya coba berkata-kata, ya mungkin seadanya pemahaman diri ya. Hidup kita nggak kurang-kurangnya dikasih kesempatan sampai saat ini masih di dalam hidup. Dan seharusnya kita bagaimana tentang hidup? Kita diberi kesempatan hidup ini. Ada dua pilihan, berbuat baik dan berbuat buruk. Maupun ada lagi, ada siang, ada malam, ada wanita dan ada pria. Bahkan syahadatnya dua, syahadat Allah dan syahadat Rasul. Nah, kita tinggal memanfaatkan waktu sisa yang tidak kita ketahui sisanya itu berapa lama. Hanya itu kita coba. Kita isi dengan semaksimal mungkin, dengan berusaha terus bersungguh-sungguh untuk mengisi waktu itu. Jangan sampai yang ada di surat orasi itu sesungguhnya waktu itu merugi, benar merugi. Jadi muda jadi sekarang hitam jadi tua. Rambutnya hitam jadi rambut putih ubanan. Ayo. Kalau nggak kita manfaatin waktu di waktu rugi ini dengan sebaik-baik mungkin, timbul penyesalan nanti.
kembali lagi pada niat awal. Ini ajaran. Pertama, mohon diampuni dari dosa pedosaan. Kedua, diterima iman Islam. Dan ketiga, akhir dalam keadaan husnul khotimah. Berarti selain dari itu, bukan tujuan ini ajaran. Yang sudah dicetus dari para guru-guru, para terdahulu kita, ingat kembali, tujuan hanya 3 itu. Untuk hal yang lain, kita percayakan, kita yakin Gusti Allah yang ngatur. Ya, kita percayain, kita yakinin Gusti Allah yang ngatur masalah dunia. Banyak terkecoh hal seperti itu untuk mengisi hidup. Salah satu contoh, kita bekerja umumnya apa? Untuk keluarga. Umumnya. Benar, tapi belum tentu secara aja membenarkan. Kita rubah dengan tujuan untuk bekal ibadah. Sudah mencakup itu untuk kebutuhan keluarga. Dengan repot nanti otomatis akan kita keluarkan rezeki kita, baik tijaronya, zakat kita, maupun sodako, atau hal-hal yang baik. Insya Allah kita masuk ke dalam 3 niat itu. Diampuni dari dosa-dosaan, diterima iman Islami, akhir depan husnul khotimah. Kita sungguh beruntung sudah ada kitab yang kita pedomani, Al-Quran dan hadis. Dan itu hasil perjuangan para rasul dan para nabi. Dengan apa? Perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada lain itu. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita bisa berjalan sendiri? Sudah jelas, pada waktu itu ada rasul dan ada nabi. Dia memimpin saat itu. Maka kita butuh yang namanya guru atau pembimbing saat ini. Karena kita sesungguhnya tidak bisa berjalan dengan sendiri. Mau bawa kemana diri kita? Harus ada nuntun. Anak balita aja mau berjalan aja dituntun dulu. Walaupun dia sudah berjalan, masih diawasin. Hingga kita secara otomatis dengan pengamalan kita secara itu tertata, tertuntun. Makanya situ kan ada Pak Pakem. Coba cermati si Pak Pakem itu sendiri, coba cermati. Karena dari situ kita untuk berjalan, ya walau-walam ya. Karena hasil Pak Pakem itu hasil dari ujung para guru kita. Dari cara sholatnya sampai salam. Bahkan dari hal-hal yang kita berbuat baik aja itu ada arahnya, ada pakemnya. Karena kita sesungguhnya apa ya gimana ya, namanya kita tujuan untuk bertobat ya udah pasti membersih diri. Nah, namanya membersih diri, yang kita berbuat dosa, yang kita berbuat udah pasti kita akan merasakan pengembalian tidak enaknya kita berbuat dosa. Ya para Rasul zaman Nabi aja mereka berjuang sampai begitu itunya ya. Kita mau enak-enakan
Gimana penebusan kita? Gimana pertanggungjawaban akhir kita? Kita lihatlah yang sudah-sudah, para sahabat Nabi maupun para guru kita, dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Dan niat itu kita bisa kita cermati, dari sepak terjang sehari-hari kita bisa kita jaga. Kalau bisa ya, jangan hanya menjalankan sholat wajib doang, harus diiringi dengan sunnah. Karena sesungguhnya sholat itu untuk siapa? Ya untuk kita. Gusti Allah nggak menginginkan pasti yang kita berbuat kok untuk kita. Untuk kita. Ibadah-ibadah yang kita buat untuk kita. Sehingga kita mau manut atau mau nurut atau mau tidak nurut untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan pelan-pelan bertahap-tahap akan ketemu nanti. Tadi berat hingga ketemu kita agak ringan untuk menjadi ibadah itu sendiri. Karena salah satu ini kita tuh, kita ajaran kita itu identik dengan tirakat. Ambillah salah satu yang dijamin tidak menjadi suatu wajib, sunnah yang kita ambil hingga menjadi wajib, hingga menjadi suatu kebutuhan. Salah satu diantaranya mengeluarkan zakat kita, kehadiran ngaji kita itu wajib. Bila tidak kita menghadiri pengajian, itu hal yang kurang. Ibaratnya masak itu ada bumbu yang tertinggal. Wajib itu, harus kita itu. Karena kalau kita nggak, gimana ya namanya, kita bersih diri ya, pengalaman diri ya, udah pasti kita hal ketemu yang tidak enak. Udah pasti. Karena itu suatu ciri pengembalian dosa-dosa kita. Dia pasti tidak enak. Dan udah pasti secara jasad kasar jasmani kita yang akan merasakan. Karena kita berbuat pun dari jasmani kita, raga kita. Nah, gimana kita bisa terus berproses? Ikutin papakem. Kenalin diri, cari rasa itu sendiri. Dengan aturan pakem yang ada kita ikutin. Insya Allah akan ketemu guguan-guguan yang diri kita, yang akan nuntun kita, membimbing kita untuk ke jalan yang bisa waridoi. Karena kita berharap ya akhir itu dalam keadaan husnul khotimah. Bukan berarti kita susah mulu atau gak enak mulu, enggak juga. Seperti Pak Gudawan bilang kan, ada ketenangan sendiri saat ini, itu sudah suatu kemajuan. Itu yang kita cari, itu yang didambakan umat muslim, ketenangan dalam hidup, dapat tenang. Permasalahan tamu-tamu dari insya Allah akan tersikap dengan baik, tertata. Tinggal kita bagaimana, mau bersungguh atau tidak, itu kembali pada kita masing-masing. Makanya kita ada papakem. Harus kita ikuti aturan-aturan itu sendiri. Dan wajib kita taat dan patuh. Baik pada insya Allah, Rasul maupun pada pimpinan. Saat ini kita pembimbing, kita percayai yang akan insya Allah akan menjembatani kita, karena kita nggak bisa berjalan sendiri. Mau dibawa kemana kita? Harus ada yang menjembatani. Harus tahu kita proses pengembangan diri. Bagaimana kita bisa berproses itu sendiri, yaitu pada yang
guru kita yang saat ini adalah pembimbing kita yang mengikuti jejak beliau-beliau yang terdahulu. Tinggal kitanya mau berusaha atau tidak. Lambat laun kok. Proses-proses demi proses itu akan ada ketenangan sendiri, ada kenikmatan itu sendiri. Karena ibadah itu kalau kita nggak ketemu nikmatnya ibadah, gak usah ibadah dengan sekaratnya aja. Karena harus kita penemukan nikmat ibadah itu sendiri. Nemu nikmat itu sendiri, dia pasti kita lewati atau kita lalui penderitaan atau hal-hal yang tidak enak pada diri. Karena di balik itu ada satu kenikmatan. Jangan salah itu. Bila ketemu hal itu, sungguh beruntung kita, sungguh bersyukur kita dipertemukan hal-hal yang tidak enak itu. Semoga satu pembalian dosa perdosan kita, satu peleburan tentang dosa perdosan dan kekerotan diri kita. Karena dari lahir kita sudah membawa, nggak tahu kedua orang kita nggak tahu, kakak kita nggak tahu. Hingga akhirnya kita lepas dari tanggung jawab dari orang tua, pas balik kita udah ini gimana nggak mau bawa beban kita. Tunggu sejak dini kita manfaatin hidup kita dengan sebaik-baik mungkin. Bahaya kita mau bawa kemana kita, nggak tahu akhirnya kita tuh kapan, finish kita tuh dari kapan. Bahwa dunia itu hanya transit sementara, yang abadi nanti. Mari yuk sama-sama kita terus berusaha untuk bekal kita untuk kehidupan yang abadi kelak nanti. Semoga para iwat para akhwat bisa dalam keadaan akhirnya itu husnul khotimah. Amin. Baik, begitu cukup aja itu ya sepembit dari saya. Jangan maaf, bukan saya itu, saya enggak ingin berbagi khusus buat diri saya ya. Sayang, yang kesempatan kita masih hidup ini sayang kok kita nggak berusaha terus berusaha. Lu kapan lagi kita? Yuk, mari kita sama berjuang dan berkorban sesungguhnya untuk diri kita sendiri, dan insya Allah yang terdekat akan tahu bantal ibu. Apabila pembuat acara ini, tugas selanjutnya itu bukan yang dipimpin oleh Pamir Munajat yang dibawakan oleh Mas Bani. Sebelumnya saya akhiri pembuat acara. Mohon maaf lahir batin. Saya bilang tadi, secara Pamir saya jarang, masih ada demamnya lah. Biasa manusia les marketing biasa di lapangan. Kita udah bicara tak plak. Ada hal bahasa kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.